Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa kelas 10 jurusan ATPH SMK Muhammadiyah 5 Gresik. Baik, berharap di pagi hari ini kalian dalam kondisi yang sehat sehingga bisa menerima materi pelajaran dengan baik. Kembali Pak Iqbal sampaikan sebelum kita lanjut pada pembahasan materi, Pak Iqbal kembali ingatkan, mari kita tata niat kita, niat untuk ikhlas, ridho, untuk menuntut ilmu, untuk benar-benar dan sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini, tetap semangat dalam menjalankan atau dalam mencari ilmu. Harapannya ketika niat kalian sudah tertata baik, materi yang akan terserap akan jauh lebih baik. Jadi sebelum Pak Iqbal mulai, silakan beberapa detik kalian ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, baru kita mulai pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini pada mapel dasar-dasar budidaya tanaman, kita akan membahas tentang menganalisis syarat tumbuh tanaman ya, sesuai dengan kompetensi yang ada di mapel DDBT. Sekarang kita membahas pada poin 4, yaitu syarat tumbuh tanaman. Ya, sudah mulai kita membahas bagaimana atau kondisi yang seperti apa tanaman bisa tumbuh seperti optimal. Sebelum kita melakukan penanam, perlu kita pahami syarat tumbuh tanaman itu seperti apa. Nah, bisa kalian lihat gambar yang ada di slide ini ya, ada dua gambar, satunya gambar etiolasi ya, dan satunya ada gambar daun yang normal. Nah, ini sudah ada keterangan, ada dua gambar berbeda. Yang satu gambar daun dengan menunjukkan pertumbuhan yang etiolasi, dan satunya daun yang pertumbuhannya normal. Nah, etiolasi ini apa? Ya, silakan kalian pahami. Silakan kalian cari atau eksplor lebih mendalam. Cuman Pak Iqbal sini akan mencoba menjelaskan secara umum saja. Jadi etiolasi di sini adalah di mana kondisi tanaman kekurangan sinar matahari ya. Terlihat dari daun berwarna kuning. Ya, yang etiolasi daunnya pucat, kuning, dan yang paling ciri khasnya adalah daunnya atau batangnya panjang. Ya, sedangkan pada tanaman yang normal, daunnya hijau segar. Nah, kemudian perhatikan gambar selanjutnya. Ya, ada dua gambar sama-sama tanaman selada. Ya, yang satu menunjukkan tanaman selada dengan keadaan bolting. Nah, yang sebelah adalah selada dengan pertumbuhan yang normal. Nah, ini kenapa? Bisa kalian eksplor lagi mendalam. Cuman Pak Iqbal jelaskan secara umum, bolting itu kondisi di mana selada ditanam pada kondisi yang sangat tinggi suhunya ya, sehingga istilahnya bolting itu gagal dalam membentuk kepala. Ini dikarenakan meskipun usianya masih muda, karena tanaman ini tumbuh di suhu yang cukup tinggi, dia langsung masuk kepada fase generatif atau fase pembungaan. Jadi tanaman tumbuhnya menjulang tinggi. Ya. Jadi kondisi bolting ini sangat merugikan karena daunnya akan terasa sangat pahit ya. Sangat tidak enak untuk dikonsumsi. Sedangkan untuk yang selada pada pertumbuhan normal, dia bentuknya membulat ya, tidak menjulang tinggi seperti kondisi
bolting. Nah, umumnya selada ini tumbuh pada dataran tinggi, ya, dataran tinggi dengan suhu yang rendah. Kalau bolting itu di mana kondisi tanaman ditanam pada suhu yang cukup ekstrim panasnya. Nah, ini sehingga terjadi bolting. Kemudian perhatikan gambar yang ketiga adalah kondisi akar. Ya, kondisi akar di mana akar yang sehat, ya, healthy, sehat, dia ada pada tanah yang netral. Kemudian pada tanah yang masam, ya, kecenderungan pertumbuhannya pendek. Nah, ini perlu diamati. Berarti tanah yang baik itu adalah tanah dengan kondisi pH tanah yang netral. Ya, jangan tanah yang masam. Nanti kita akan mempelajari skala seperti apa, ya. Skala pH tanah masam itu antara berapa sampai berapa, tanah netral berapa, dan tanah basah itu berapa. Nanti kita akan bahas lebih mendalam, ya. Nah, dari 3 gambar tersebut bisa kita ambil tarik kesimpulan bahwa kita harus sangat memperhatikan syarat tumbuh tanaman yang akan kita tanam, ya. Kita flashback. Nah, ini ternyata tanaman butuh sinar matahari untuk proses fotosintesis. Kemudian ternyata kita juga memperhatikan faktor suhu di sini, ya, pada tanaman selada. Kemudian kita juga memperhatikan faktor pH tanah atau kondisi tanah. Nah, ini yang dimaksud dengan beberapa aspek dari syarat tumbuh tanaman. Ya, Pak Iqbal tarik 3 poin di sini. Syarat tumbuh tanaman ada iklim, ya, di mana di dalamnya ada sinar. Tadi kan sudah dibahas, ada suhu, ada kelembaban. Kemudian ada biologis, kemudian medium. Medium di sini adalah pada media tanah. Seperti kondisi airnya bagaimana, kondisi pH tanahnya bagaimana. Kemudian yang jadi pertanyaan di sini adalah apa sih syarat tumbuh itu? Nah, silakan kalian baca syarat tumbuh seperti yang sudah Pak Iqbal tuliskan. Ya, mungkin kita bisa skip. Nah, ini unsur klimat. Ya, kita bahas lebih mendalam. Unsur klimat di sini salah satunya adalah membahas tentang intensitas sinar cahaya, ya. Ternyata tidak semua tanaman menghendaki dengan sinar matahari penuh. Ya, ada beberapa tanaman yang tidak menghendaki sinar matahari penuh dan butuh naungan. Nah, di sini adalah ada tanaman anggrek, ya, ada tanaman jahe, dan juga yang paling sering di sini adalah tanaman jahe. Ya, semua tanaman ini membutuhkan naungan untuk mengurangi intensitas sinar cahaya. Ya, mohon maaf untuk yang sebelah paling kanan ini adalah tanaman kopi. Ya, tanaman kopi ini biasanya butuh tanaman naungan, bisa dikombinasi dengan tanaman sengon. Ya, kombinasi yang baik. Jadi sengon sendiri bisa memberikan nilai ekonomis dari dipanen dari kayunya, atau bahkan dia juga memberikan unsur yang baik pada tanaman kopi nantinya. Karena sengon sendiri dia itu termasuk tanaman legum, ya, yang memiliki unsur nitrogen yang tinggi. Next, lanjut tanaman tanpa naungan. Nah, tadi sudah dijelaskan tanaman dengan naungan, dan ini ada beberapa tanaman tanpa naungan. Jadi, tanaman yang ada pada gambar di bawah ini adalah tanaman yang butuh sinar matahari penuh, atau gampangannya seperti ini. Tanaman yang menghendaki sinar matahari secara penuh. Ya, ada tanaman, mohon maaf lagi-lagi ini salah, ya.
gambar yang paling kiri adalah padi, ya, kemudian jagung dan cabai. Next, kemudian unsur klimat, iklim, ya. Unsur iklim di sini Pak Iqbal bahas langsung pada contohnya saja. Kita bahas tentang suhu dan ketinggian. Nah, ada buah melon dan buah stroberi di sini. Bisa kalian lihat untuk buah melon, dia menghendaki tumbuh optimal pada kondisi dengan suhu udara sekitar 20 sampai 30 derajat Celcius, ya. Dengan ketinggian 100 sampai 300 meter di atas permukaan laut. Kira-kira kalau di Gresik ini cocok apa tidak kalau ditanami dengan melon? Ya, bisa kalian analisis sendiri. Ya, melon ini cocok atau enggak. Kemudian stroberi. Ya, bisa kalian lihat pada tanaman stroberi. Ini sangat berbeda dengan tanaman melon, ya. Ternyata tanaman stroberi menghendaki tumbuh optimal pada suhu yang cukup lumayan dingin, ya, antara 17 sampai 20 derajat Celcius, ya, dengan ketinggian antara 1000 sampai 1500 meter di atas permukaan laut. Biasanya ada pada dataran tinggi. Nah, dari dua tanaman ini aja sudah menunjukkan syarat tumbuh yang berbeda-beda, ya. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah tanaman yang akan kita tanam nanti cocok apa enggak sih ditanam di lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, kemudian peranan unsur iklim untuk tanaman jelas, ya. Kalau sinar matahari dia akan membantu dari proses pembentukan atau pembuatan makanan pada tumbuhan, yaitu fotosintesis, ya. Butuh sinar matahari, juga butuh air, ya, sehingga akan mendukung dari proses terbentuknya fotosintesis. Bisa kalian pahami di sini, bisa kalian baca secara mendalam, dan nantinya perlu kalian eksplor lagi secara mandiri nantinya. Kemudian masuk kita pada tugas, ya. Silakan, tugasnya mudah sekali. Kalian hanya mencari syarat tumbuh dari tanaman, ya, dari 6 tanaman yang ada di bawah ini. Ada sawi, ada cabai, ada tomat, melon, terong, dan buah apel, ya. Silakan cari syarat tumbuh dari semua tanaman ini, ya. Terserah mulai jadi syarat tumbuh bisa dari suhunya bagaimana, kelembabannya bagaimana, selengkap mungkin, ya. Makin lengkap maka nilainya makin baik, ya. Silakan ditulis tangan, kemudian difoto, terus kirim ke link yang Pak Iqbal share nanti di WhatsApp. Jadi tidak dikirim fotonya ke WhatsApp, tapi nanti akan saya kirimkan link Google Form, ya, Google Form untuk bisa kalian upload tugas kalian di sana. Oke, itu saja yang bisa Pak Iqbal sampaikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan dilanjut di WhatsApp grup, ya, untuk konsultasi materi bagian mana-mana saja yang masih belum kalian pahami, silakan konsultasikan di WhatsApp grup. Mungkin itu saja yang bisa Pak Iqbal sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dari perkataan maupun perbuatan. Namanya manusia tidak luput dari kesalahan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat. Terus semangat, ya. Terus menata niat, lagi-lagi terus menata niat. Karena kalau niat itu enggak terpupuk atau tertancap dari awal, maka di hari kemudian niat itu bisa luntur. Nah, nanti nggak tahu jeluntrungnya kemana. Niatnya untuk sekolah ini apa? Nah, ini bakal rugi nanti kalian. Oke, gitu saja Pak Iqbal akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.